Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang berperan dalam proses reproduksi yang dimana ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Sistem reproduksi ada dua, ada sistem reproduksi pria dan ada sistem reproduksi wanita. Pertama, sistem reproduksi pria. Dimulai dari organ yang membungkus testis yang dinamakan skrotum. Skrotum adalah sebuah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Fungsinya untuk membungkus testis dan mengatur suhunya agar dapat beradaptasi dengan suhu di luar. Selanjutnya, masuk ke dalam skrotum terdapat testis, jumlahnya ada dua, satu di bagian kanan skrotum dan satunya lagi di bagian kiri. Fungsi testis adalah membentuk sperma, memproduksi melalui jaringan tubulus seminiferus dan menyimpannya sementara di jaringan epididymis. Untuk dilakukan proses pematangan sperma, saat sudah matang, sperma akan diteruskan ke organ reproduksi selanjutnya melalui jaringan vas deferens saat proses ejakulasi berlangsung. Testis juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron, yaitu hormon untuk memberikan perubahan pada bentuk tubuh pria selama masa pubertas. Proses pembentukan sperma dinamakan spermatogenesis. Di dalam tubulus seminiferus terdapat sel induk sperma yang disebut spermatogonium. Spermatogonium ini akan melakukan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Kromosom adalah sebuah molekul yang berisi instruksi genetik suatu organisme yang diturunkan dari orang tua. 2N di sini artinya sel tersebut memiliki dua set kromosom atau disebut kromosom diploid. Setelah melakukan pembelahan, spermatogonium akan menjadi spermatosit primer yang kemudian akan melakukan pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan setengah dari jumlah kromosom sel induk. N di sini bermakna bahwa sel tersebut memiliki satu set kromosom atau dinamakan kromosom haploid. Spermatosit primer yang telah menjadi spermatosit sekunder akan kembali melakukan pembelahan meiosis dan akan menghasilkan spermatid. Spermatid ini kemudian akan terdiferensiasi yang artinya sel sperma tersebut akan matang. Proses spermatogenesis ini akan dimulai sejak masa pubertas. Saat peristiwa ejakulasi atau saat berhubungan seksual, sel sperma yang telah matang akan dibawa menuju kelenjar prostat melalui saluran vas deferens. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih atau uretra, yakni saluran tempat keluarnya urin dan sperma dari dalam tubuh. Fungsi kelenjar prostat adalah menghasilkan cairan yang bercampur dengan sel sperma. Tujuannya agar menjaga kualitas sperma karena memiliki komponen antibodi yang berperan dalam melindungi dari bakteri dan patogen penyebab penyakit. Sel sperma yang telah bercampur cairan akan melalui uretra untuk menuju organ reproduksi pria yang terakhir, yaitu penis. Penis terdiri atas 3 bagian, yaitu pangkal penis, batang penis, dan kepala penis. Ketika menerima rangsangan, penis akan mendapat aliran darah masuk mengisi jaringan corpus cavernosum yang berada di sisi kanan dan kiri penis. Aliran darah ini kemudian menciptakan tekanan yang mengakibatkan penis menjadi membesar dan mengeras, hingga akhirnya mengeluarkan sel sperma dari kepala penis melalui saluran uretra. Selanjutnya adalah sistem reproduksi wanita. Berawal dari ovarium. Ovarium adalah
kelenjar kecil berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita, seperti hormon estrogen yang berperan terhadap perubahan fisik pada masa pubertas dan hormon progesteron yang berperan dalam mempersiapkan tubuh untuk melalui masa kehamilan. Struktur ovarium terdiri atas jaringan epitel kubus lapis, korteks, medula, hilum, dan folikel. Sel telur telah ada dalam ovarium sejak lahir. Saat masa pubertas, sel telur akan mengalami proses pembentukan yang dinamakan oogenesis. Proses oogenesis hampir sama dengan proses spermatogenesis yang terjadi pada pria. Perbedaannya hanya pada saat pembentukan oosit sekunder. Sel telur mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Satu oosit memiliki banyak sitoplasma dan satunya lagi tidak memiliki sitoplasma. Hal ini mengakibatkan oosit yang memiliki sitoplasma ukurannya lebih besar dibandingkan dengan oosit yang tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang tidak memiliki sitoplasma inilah yang dinamakan badan polar. Dan oosit yang memiliki sitoplasma akan terdiferensiasi menjadi ovum. Ovum yang telah terbentuk akan mengalami pematangan di dalam folikel. Dari ovarium, lanjut ke organ reproduksi wanita selanjutnya, yaitu tuba fallopi. Tuba fallopi adalah dua tabung panjang dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum, bergerak dari ovarium menuju rahim, dan sebagai tempat bertemunya sel telur dan sperma hingga terjadinya pembuahan. Organ reproduksi selanjutnya adalah uterus. Uterus atau rahim berfungsi untuk menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Uterus memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau perimetrium berfungsi sebagai pelindung rahim. Lapisan tengah atau myometrium berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim, dan lapisan dalam atau endometrium yang berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya ada vagina dan vulva. Vagina adalah organ reproduksi yang berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses sperma untuk menuju rahim. Sedangkan vulva adalah bagian luar dari anatomi vagina yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Bagian ini terdiri dari labia majora, labia minora, dan klitoris. Saat sel telur keluar dari ovarium, ada 2 hal yang bisa terjadi. Sel telur akan dibuahi atau tidak. Jika ovum tidak dibuahi dalam waktu 24 jam, maka ovum akan berhenti berkembang dan hancur. Dinding rahim atau endometrium yang menebal akan meluruh akibat tidak adanya pembuahan pada sel telur. Peristiwa ini dinamakan menstruasi.
Namun, jika sel telur berhasil dibuahi, maka akan terjadi peristiwa fertilisasi atau pembuahan 1 hari setelah berhubungan seksual. Sel telur atau zigot akan terbentuk. Kemudian di hari-hari selanjutnya, zigot akan membelah menjadi ribuan sel hingga akhirnya membentuk embrio dan menempel pada dinding rahim atau endometrium. Embrio yang menempel pada endometrium akan mengalami peristiwa embriogenesis atau perkembangan embrio. Biasanya disebut fase kehamilan. Pada minggu ketiga kehamilan, sel darah janin mulai terbentuk. Pada akhir minggu keempat, tabung jantung janin sudah ada. Pada minggu ke-6, wajah dan tenggorokan sudah mulai terbentuk, dan janin mulai terlihat melengkung seperti huruf C. Pada minggu ke-7, tangan dan kaki mulai terbentuk. Pada minggu ke-8 hingga ke-10, panjang janin telah berukuran 3 cm. Pada minggu ke-11 hingga ke-13, ginjal mulai mengeluarkan urin. Jari telah bisa mengepal dan alat kelamin mulai terbentuk. Panjangnya telah mencapai 8 cm. Pada minggu ke-14 dan ke-18, indera perasa mulai terbentuk dan alat kelamin telah dapat dilihat melalui pemeriksaan USG. Pada minggu ke-19 hingga ke-22, bayi dalam kandungan sudah dapat mendengar suara. Pada minggu ke-23 hingga 29, bayi mulai dapat berlatih bernapas dan membuka mata dan menghisap jari-jarinya. Pada minggu ke-30 hingga 35, kuku mulai tumbuh, rambut lebih banyak, berat mencapai 3 kg dan panjangnya 48 cm. Pada minggu ke-36 hingga ke-41, bayi mulai semakin turun ke area panggul dan akhirnya siap memasuki proses persalinan.